Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sahabat delima yang terkasih dimanapun berada, firman Tuhan yang akan menyapa kita, yang menjadi nats khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini, minggu ke-19 Trinitatis, 15 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraanku telah kusembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan. Ada falsafah dalam bahasa Batak mengatakan, gokon sipai maun, jauh-jauh sialusan. Biasanya seseorang yang ingin mengadakan sebuah pesta, semisal pesta pernikahan anak laki-laki atau perempuannya, pasti akan mengatur apa yang akan dibuat dalam pesta yang akan diselenggarakan. Selanjutnya dia akan mengirimkan undangan siapa yang akan diundang. Pasti orang dekat, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan lain-lain. Artinya ketika kita diundang untuk menghadiri sebuah pesta, berarti kita dihargai untuk ikut memeriahkan, menikmati apa yang dihidangkan pada jamuan pesta tersebut. Namun tetap juga ada syarat. Apa syaratnya? Kita harus memiliki kesiapan untuk datang kepada pesta tersebut. Ketika kita diundang, yang diharapkan adalah bagaimana supaya pesta tersebut menjadi berharga, penuh sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Jangan sebaliknya, kedatangan kita membuat suasana menjadi rusuh, jelek, bahkan menjadi buah bibir cibiran bagi orang lain. Demikian juga dalam hal kerajaan surga.
Sebagaimana dalam nats khotbah saat ini digambarkan bahwa hal kerajaan surga adalah seumpama seorang raja yang mengadakan pesta dan jamuan untuk perkawinan anaknya. Apalagi seorang raja yang mengadakan pesta pastinya akan mengadakan pesta besar dan meriah. Undangannya juga pasti akan spesial dan jumlah yang banyak. Undangan raja yang pertama, yang utama dan istimewa adalah para pembesar yang sederajat dengan raja. Namun oleh karena kesibukan dan berbagai alasan mereka tidak bisa hadir. Lalu raja menyuruh hambanya untuk mengundang banyak orang dan berkata, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Namun oleh karena berbagai pekerjaan yang mungkin mendesak, mereka mengendahkan pesta tersebut. Bahkan oleh karena sesuatu alasan termasuk kebencian, hambanya yang mengundang disiksa dan ada yang dibunuh. Lanjut. Lalu ketiga kalinya hambanya disuruh ke persimpangan jalan, dan siapapun yang diundang boleh hadir dalam jamuan pesta besar. Dan ternyata banyak yang datang memenuhi tempat pesta diselenggarakan. Orang baik maupun orang jahat datang hadir. Namun raja tetap memperhatikan semua yang datang. Raja tidak mau ada penyusup yang dapat merusak keindahan, merusak kenyamanan dan kebahagiaan. Seperti dalam pesta orang Batak, ketika menortor hula-hula naposo, dia ikut menortor. Menortor hula-hula namarha marangi, dia ikut menortor. Jadi semua hula-hula untuk semua dia. Padahal tidak ada hubungannya dari permargaan. Tidak ada yang kenal satu pun menyusup. Itu sebabnya ketika raja datang untuk bertemu dengan tamu-tamu yang hadir, raja melihat ada tamu yang tidak berpakaian pesta. Lalu raja murka dan memerintahkan hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, apa makna yang dapat kita peroleh dari khotbah ini? Allah mengadakan pesta untuk anaknya Yesus Kristus, pesta Natal, Paskah, Pentakosta, pesta puncak yang besar pada hari Tuhan Yom Yahweh. Tuhan mengundang siapapun yang bersedia ikut hadir dalam pesta besar tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Undangan Tuhan merupakan sebuah anugerah, gracia, grace, gratis, makan gratis, makan pesta. Dan hari ini yang sangat dirindukan oleh umat Israel dalam perjanjian lama, seperti dikatakan dalam Yesaya 25 ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, anggur yang tua benar, masakan yang bersumsum, anggur yang tua dan disaring. Namun kita harus ingat, amang-inang, ada syarat yang harus kita penuhi untuk ikut dalam perjamuan tersebut, yaitu hidup dalam kekudusan yang akan membuat kita berkenan menerima anugerah Tuhan. Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Inti pesan yang dapat kita aktualisasikan dari khotbah ini yaitu hidup kudus dan tinggal dalam kebenaran akan menghantarkan kita sampai ke dalam kerajaan Allah yang penuh dengan sukacita dan bahagia, tak kurang suatu apapun. Tak kurang satu apapun. Sedangkan kelalaian dan kemunafikan akan membawa kita ke dalam penghakiman dan menempatkan kita di neraka yang dipenuhi dengan ratap tangis dan kertak gigi.
Ada juga falsafah dalam bahasa Batak mengatakan, manua bulu di lapang di babi, manua naso uhum mabahin naso jadi. Benarlah apa yang dituliskan dalam ayat yang ke-14 khotbah ini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Semua orang Kristen pasti bisa, mampu, namun banyak yang tidak mau. Semua manusia merasa benar, merasa layak, namun Tuhan Yesus yang lebih tahu apakah saya layak atau tidak. Untuk itu, saat ini saya mengatakan bahwa apa yang membuat kita layak masuk ke dalam jamuan pesta sukacita adalah hanya anugerah dari Tuhan dengan syarat hidup di dalam kekudusan. Amin.